Makanya itu kalau di luar majikan mungkin gaji besarnya 2000 itu untuk kita bisa menabung itu sangat tipis sekali. Kayak gitu, harus betul-betul bisa jimat sejimat-jimatnya, seirit-iritnya kayak gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya. Jumpa lagi dengan saya Ati Pining. Apa kabar nih semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya teman-teman ya, dan tetap bersemangat melaksanakan aktivitas di saat bulan puasa Ramadan ini, dan semoga puasanya juga tidak sampai batal ya teman-teman ya. Karena semuanya tergantung dari niat kita. Kalau niat kita memang betul-betul kita harus puasa, insya Allah pasti akan sampai tuntas. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang selalu hadir. Jangan lupa subscribe dulu dan like-nya ya, agar Ati selalu semangat dalam membuat video terbaru. Nah, untuk kali ini Ati ingin sharing kepada teman-teman tentang, karena ada juga yang bertanya kepada Ati, berapa sih gaji kerja di Malaysia kak? Tapi yang di luar majikan ya teman-teman ya. Dan kalau di video saya yang lalu itu saya ada membahas tentang gaji saya, dan gaji saya tuh memang beda lah gitu ya, karena saya tinggal dengan majikan kayak gitu. Maksudnya di rumah bos dan fasilitas semuanya itu dari bos kan, kayak gitu kan. Nah, jadi untuk yang sekarang ini teman-teman itu banyak sekali yang bertanya, berapa sih gaji kerja di Malaysia dan biaya hidup kerja di Malaysia tetapi yang tinggal di luar majikan. Maksudnya ngontrak sewa bilik atau sewa tempat, tapi kita tidak duduk satu rumah dengan bos kayak gitu ya teman-teman ya. Saya ambil info ini dari teman saya sendiri ya, karena teman saya itu memang banyak banget yang kerja itu yang tinggalnya di luar majikan. Jadi kos atau sewa bilik kayak gitu, sewa kamar kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi saya ambil info dari mereka, berapa sih kebutuhan mereka, gaji mereka, dan satu bulan itu menghabiskan biaya hidup itu berapa yang dikeluarkan untuk kebutuhan kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, untuk yang pertama yaitu gaji ya. Kalau gaji itu tergantung dari kemampuan kita dan kita kerja apa ya teman-teman ya. Kalau di luar majikan kebanyakan itu, kalau yang di luar majikan itu kerja di kedai makan ya, atau kerja di mall kayak gitu ya. Kebanyakan memang kerja di kedai makan lah ya, kebanyakan kedai makan atau cleaner ya, door to door, keliling-keliling kayak gitu, cleaner dari rumah ke rumah kayak gitu ya teman-teman ya. Dan satu hari itu bisa bisa membersihkan berapa rumah kayak gitu. Nah, jadi mereka itu gaji, kalau kerja di kedai itu ya mungkin sekitaran, tergantung dari kita kerjanya apa. Nah, itu kebanyakan antara 1.300 sampai 1.500. Dan ada juga teman saya yang kerja di kedai roti atau di food court gitu ya, itu bisa sampai 2.000. Jadi tergantung dari kerja kita. Kadang ada sampai 2.000 lebih. Dan untuk permit itu tergantung dari perjanjian ya teman-teman ya. Kalau misalkan gaji di atas sampai 2.500 itu bisa jadi kita sendiri yang membayar permit. Jadi kita harus simpan uang dalam 1 tahun itu tadi untuk membayar permit ya. Nah, lihat jenis permitnya juga. Nah, terus kalau misalkan gaji biasanya itu 1.500 kayak gitu, udah itu yang menanggung permit itu majikan, toki kita kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan kita gaji besar ya, kita harus pandai-pandai simpan uang seperti itu. Dalam waktu 1 tahun kita harus renew permit kan, kayak gitu teman-teman ya. Nah, itu untuk gaji ya teman-teman ya. Dan untuk yang kedua yaitu sewa bilik atau ngontrak kamar ya,
sewa kamar kayak gitu teman-teman ya, yang setiap bulan kayak gitu ya. Nah jadi kalau teman saya ini dia itu sewa satu apartemen ya, yang isinya itu 3 kamar. Nah terus disewakan setiap kamarnya itu, jadi mereka bagi 3 kayak gitu ya. Jadi kamarnya itu ada 3, jadi dia bagi 3 lah. Yang satu rumah, satu apartemen itu tadi harganya ada yang 900 sampai 1000. Nah jadi dibagi 3 kamar ya, antara 350. Dan kalau misalkan ada aircon, ada AC ya, AC atau fasilitasnya mungkin agak sedikit ini, dan toilet dalam bisa nyampe 450 satu kamarnya. Dan tapi kalau umumnya itu 350 antara itu ya, itu kamarnya biasa aja dan tidak ada isinya, tidak ada katil atau apa kayak gitu, udah kita bawa sendiri ya. Nah itu 350 ya. Oke. Dan untuk yang ketiga yaitu seperti biaya listrik atau biaya apa tuh, air kayak gitu ya. Jadi karena apartemen tadi itu ada 3 kamar, jadi mereka bagi 3 lah. Jadi kalau untuk air itu biasanya mereka itu habis 30, tapi kadang tidak sampai karena kan kerja semua, baru ada di rumah mungkin malam atau hari cuti ya teman-teman ya. Nah seperti itu. Dan listrik juga 50, itu katanya 50 itu pun mungkin pemakaian sudah sangat banyak sekali. Kalau di sini tuh listrik sangat murah ya, air juga sangat murah. Nah pokoknya diperkirakan kata dia tidak sampai 100 kayak gitu. Nah jadi kita bagi, kalau misalkan 80 bagi 3 ya kan, sekitar kurang lebih 30 atau 25 ringgit ya satu bulan teman-teman ya, untuk biaya listrik dan air kayak gitu. Nah jadi oke, untuk seterusnya yaitu biaya makan. Nah kalau biaya makan ini biasanya kalau yang kos kayak gini ya kebanyakan pasti masak, karena lebih jimat ya teman-teman ya, lebih irit kayak gitu ya, lebih irit. Terkadang juga pun kalau kita sudah letih kerja, karena kerja itu ada yang sampai 12 jam, ada yang sampai 8 jam, udah capek kerja nggak sempat untuk masak ya kan. Paling sempatnya untuk masak itu kalau hari libur kayak gitu. Nah jadi biaya makan itu ya kalau kita udah irit-irit banget, seperti kalau breakfast itu paling roti canai atau makan roti sama kopi kayak gitu aja, atau ngeteh ya teman-teman ya. Dan untuk makan siang itu bisa lebih, kita sampai 10 ringgit atau sampai 15 ringgit ya. Nah itu sudah 15 ringgit makan di sini itu sudah sangat mewah sekali, sudah sangat banyak itu. sudah dengan air kayak gitu ya. Nah dan kalau bulan puasa ini mungkin sedikit agak jimat untuk makan siang ya, dikarenakan puasa, dan mungkin lebih banyak pengeluaran di saat menjelang buka puasa. Nah jadi sama aja. Nah itu kata teman saya itu bisa jadi kalau untuk biaya makan ya itu bisa sampai 300 ya, itu kurang lebih ya teman-teman ya, kurang lebih ya. Kalau kita ingin jimat terkadang ya bisa jadi jimat kayak gitu, lebih irit kayak gitu ada juga. Nah jadi untuk yang selanjutnya yaitu kebutuhan seperti sabun kayak gitu ya. Itu sudah pasti itu harus gitu kan, sabun, pasta gigi, brus gigi seperti itu kan ya. Nah itu sama seperti saya, kalau saya juga pun itu kebutuhan itu sangat penting sekali. Itu bisa juga habis sampai 150. Nah terus untuk kebutuhan berikutnya yaitu kebutuhan tidak terduga. Itu seperti misalkan kalau kita lagi cuti, nggak mungkin kita kerja terus teman-teman ya, pasti ada rasa ingin cuti. Di saat cuti itu jalan-jalan seperti itu, kita keluar, nah itu pasti ada ya. Nah itu bisa habis juga sih sampai 300 katanya gitu kan ya. Itu kebutuhan tidak terduga, dan ini kurang lebihnya ya teman-teman ya, itu biaya semuanya kurang lebihnya. Karena ya kalau kebutuhan itu terkadang tidak terduga lah, kadang bisa lebih, kadang bisa kurang kayak gitu ya. Nah jadi itu tadi beberapa rincian dari kebutuhan ya teman-teman ya, yang kita itu kerja di Malaysia tapi duduk di luar majikan, dan semuanya biaya kebutuhan itu kita tanggung sendiri ya. Kalau misalkan ada kita kerja di kedai makan,
mungkin untuk biaya makan itu bisa sedikit irit ya teman-teman ya, karena kita makan di kedainya kayak gitu, kita makan dikasih gitu kan sama majikan kayak gitu ya, untuk makan siang biasanya kayak gitu. Nah, jadi itu tadi rincian biaya kebutuhan setiap bulan untuk TKW atau TKI yang kerja di Malaysia di luar majikan ya teman-teman ya. Untuk yang jadi berapa tadi ya biayanya itu, kalau untuk kamar dia 350 ya, kurang lebih segitu. Nah, itu untuk kamar yang biasa-biasa saja ya, ngekos lah kayak gitu ya teman-teman ya. Untuk biaya listrik tadi dan air itu kurang lebih 30. Jadi sudah 380. Terus biaya makan itu bisa habis 300 ya. Itu kalau kita makan dikasih majikan mungkin agak sedikit irit, atau mungkin kita masak itu lebih irit lagi ya teman-teman ya. Bawa bontot bawa timbel bawa bontot untuk kerja kayak gitu ya kan. Nah, kalau untuk kebutuhan seperti pasta gigi atau apa kayak gitu bisa kurang lebih 150 ya teman-teman ya. Dan untuk biaya tak terduga itu seperti kita pengen jalan-jalan saat cuti ya, nggak mungkin kita mau di rumah terus sampai kerja ya, pasti bosan juga ya teman-teman ya. Nah, itu kurang lebih ya sekitar 300 kayak gitu. Jadi untuk pengeluaran kebutuhan di luar majikan, nah itu bisa sampai habis sekitar 1100, kurang lebih 1130 tadi ya kalau menurut hitungan saya. Tapi itu semuanya tergantung dari kita. Kalau kita ingin menabung ya, mudah-mudahan pasti bisa. Jika Allah memang sudah mengizinkan kita untuk diberikan rezeki untuk menabung, kita pasti bisa ya gitu ya teman-teman ya. Belum lagi kalau punya kebutuhan di Indonesia ya, yang kita wajib harus kirim seperti orang tua atau apa ya mungkin. Makanya itu kalau di luar majikan mungkin gaji besarnya 2000 itu untuk kita bisa menabung itu sangat tipis sekali kayak gitu. Harus betul-betul bisa jimat sejimat-jimatnya, seirit-iritnya kayak gitu. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Tetap semangat dalam beraktivitas. Semoga selalu diberikan kesehatan dan menjalankan ibadah puasa sampai tuntas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.